Artinya teringat Ibnu Al-Arabi bahwa memang ada hadis, ya, ada yang mengatakan itu innallaha khalaqam mi'atai alaf Adam. Walaupun nanti hadis ini dipermasalahkan, ya, ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan gitu ginilah. Tapi kenyataannya ada Ibnu Al-Arabi yang mengatakan, ya. Belum banil jan yang yang menghuni yang menghuni dunia ini. Jadi Nabi Adam sudah 200.000 Adam, bayangkan, ya. Misal satu Adam sekian ribu tahun, sudah berapa tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi wa bi'asrari fid darini amin. Pembahasan tentang nasihat yang ke-7. Dikatakan ayyuhal walad ayyuh syai'in hasunun lak min tahsilil ilm. Nah, ini sudah kemarin, ya, sampai ke akhir ini. Ilan qol inni ra'aitu fil Injil Isa alaihi salatu wassalam. Ini bahas ini. Qala min sa'atin ayyudu al-maytu 'ala al-janazah ila an yudu 'ala syafir al-qabr yaqulu Allah bi'azamati minhu 40 su'alan. Awwaluha yaqul 'abdi tahharta mandari al-khalqi sinina wa ma tahharta mandari sa'atan. Wa kullu yawmin yanduru fi qalbika yaqul wa kullu yawmin yanduru fi qalbika yaqul ma tasna'u li ghairi wa anta mahufun bi khairi. Ma tasna li ghairi wa anta mahufun bi khairi. Amma anta fa asam la tasma. Fa yaqulu ya abdi ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ini kalau disaranya ini pertanyaan sebenarnya. Wahai hambaku, engkau ini berbuat sesuatu, berbuat li ghairi, untuk selainku, maksudnya engkau berbuat untuk selainku, sedangkan engkau mahfufun, itu terliputi bi khairi, oleh kebaikanku. Wahai hamba, engkau ini kok masa engkau ini perbuatanmu untuk selainku, sedangkan engkau ini diliputi, dipenuhi oleh bi khairi, kebaikanku. Maksudnya ya kalau bisa jangan gitu, ya, jangan berbuat pada selainku, berbuatlah untukku, karena engkau ini mendapatkan kebaikanku, engkau ini diliputi oleh kebaikanku, maka jangan perbuatanmu ini untuk selainku. Artinya apa? Berbuatlah untukku, karena apa? Karena engkau ini diliputi oleh kebaikanku, maksudnya begitu. Tapi kenyataannya gitu, ya, banyak manusia itu berbuat untuk orang lain, berbuat untuk yang lain, bukan untuk Allah. Nah, ini juga maksudnya anjuran untuk ikhlas gitu maksudnya. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah, jangan untuk yang lainnya. Karena ya masa untuk yang lain, lawan sedangkan dia ini semua yang didapati dari Allah, gitu maksudnya. Wa anta ma'fufun bi khairi. Amma anta asammu la tasma. Adapun engkau ini tuli, gitu ya. Adapun engkau imma, ya. Amma, ya. Amma anta fa asammu la tasma. Adapun engkau itu tuli. Engkau ini tuli, la tasma, tidak mendengar. Maksudnya kenapa kok dikatakan tuli? Di sini amma amma ta'lam muruda khairi alaika.
Adapun engkau ini maksudnya apa namanya? Dikatakan tuli, engkau ini sudah tahu kalau apa tadi datangnya kebaikan apa kebaikan Allah itu datang untuk engkau gitu ya. Allah sudah memberi kebaikan, tapi engkau ini tidak mengamalkan sesuatu untuk Allah, gitu ya. Tapi bal ta'mal li ghairi. Engkau tidak melaksanakan perintah Allah, tapi engkau justru melaksanakan larangan Allah. Ini kan seakan dikatakan tuli kan. Sudah tahu ya, dikasih sesuatu oleh Allah, ibarat tidak tahu, kayak orang tidak tahu, merasa nggak dikasih apa-apa oleh Allah, sehingga dia tidak mau taat kepada Allah gitu. Adapun kau ini tuli ya. La tasma, tidak mendengar. Hadal qaul imamin Injil faka'annahu ta'ala yaqul. Ini ucapan apakah ini dari Injil ataukah, tapi di sini dikatakan kemungkinan ini ucapan lanjutan dari yang depan, dari yang atas gitu namanya. Lanjutan dari kalamnya Imam Ghazali yang beliau nukil dari kitab Injil gitu ya. Sampai la tasma. Kemudian nasihat berikutnya, ayyuhal walad al ilmu bila amalin junun. Ilmu itu bila amalin, dengan tanpa amal, junun, kegilaan. Gila ya. Ilmu tanpa amal itu berarti gila. Artinya orang wis tahu ini, kalau dia dia ngerti tentang dia ngerti tentang suatu ibadah. Kemudian kalau dia melaksanakannya akan mendapatkan pahala banyak. Terus dia tidak mau mengamalkannya, berarti kan gila kan? Wis tahu, ibarat gini, ada orang ngerti kalau uang itu manfaat, kalau dikasih uang nanti bisa enak dia. Dia tidak mau apa tadi? Dikasih uang tidak nerima, gitu maksudnya. Dikasih uang atau dikasih hadiah banyak tidak nerima. Nah, ini sama orang bakal dikira ente gendeng gitu ya. Ente ini gendeng, us dikasih uang duit, uang banyak kok tidak mau menerima. Yang lainnya tuh nerima semua, lah ente nggak nerima, ya apa ini? Lah ini dia ngerti ilmu, ya. Terus kalau dia amalkan ilmu itu dapat banyak, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Ibarat seperti orang mau dikasih sesuatu, tidak mau menerima. Maka berarti dia gila. Jadi ilmu tanpa amal berarti gila. Ya kebodohan. Bahkan nanti dia orang punya ilmu terus tidak mengamalkannya. Ya, ini selain gila ya, itu seperti orang gila. Nanti di akhirat orang punya ilmu kalau tidak mengamalkannya, maka nanti dia dosanya, adabnya lebih didahulukan daripada orang yang penyembah berhala. Ya, seperti di mana? Di Zubatnya. Apa itu? Apa tadi? Wa aliman bi ilmihi lam ya'malan mu'adzaban qabla butul wasan. Itu ya. Disiksa sebelum penyembah berhala. Berarti pedih ini iya. Penyembah berhala sih nyantai-nyantai, dia disiksa dulu. Dikatakan loh kenapa kok? Iya, karena dia orang yang tahu sama yang tidak tahu beda, gitu ya. Lo sudah tahu gitu ya. Kok sudah tahu kok enggak ke sana gitu maksudnya. Sudah tahu ini bahaya kok enggak dihindari. Sudah tahu ini menguntungkan kok enggak dilakukan. Nah, berarti kan dia mendingan enggak tahu sudah. Kalau enggak tahu karuan enggak tahu. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Ini dihafal. Ini maqal ini sering disebut di mana-mana. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun, sedangkan beramal dengan tanpa ilmu itu la yakunu, tidak akan terjadi. Artinya tidak bakal diterima. Ya. Jadi ilmu tanpa amal berarti sebuah kegilaan, ya. Tidak masuk akal gitu ya, kalau orang punya ilmu kok nggak diamalkan dan nanti dosanya besar.
Terus beramal tanpa ilmu tidak bakal terjadi, artinya tidak sah. Kenapa? Karena kalau orang beramal tidak tahu ilmunya, kalau dia benar, kebenaran toh, ketepaan benar. Kalau dia salah, ya memang salah, tidak tahu kan, tidak tahu caranya. Kalau dia benar, ya memang kebetulan, bukan benar yang asli, bukan benar secara judgment gitu, sadar kalau dia tidak, dia cuma apa tadi ikut-ikutan aja. Maka harus tahu ilmunya. Orang melakukan sesuatu tanpa ilmu tanpa salah sebenarnya. Misal, makanya di dalam semua hal harus ada ilmunya. Kita ingin berbuat apa saja, ingin jadi apa saja harus ada ilmunya. Ya. Kalau misal ada orang ya mau membersihkan kotoran mana di ruangan sini misalkan, mau apa nih kotorannya ayam di sini, najis itu ayam, iya. Nah, terus apa cara nyucinya? Siraman doh ya, soalnya siram teman najis kabeh. Ya, ada ilmunya kan? Nah gitu. Kalau ada ilmunya beramal tuh ringan, ndak soro, ndak perlu air jedeng disiramnya ndak perlu. Kotoran misalnya, walaupun ada 10 titik di sini, sak canteng cukup tuh kalau dia tahu ilmunya, ya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ini kolam dikuras untuk nyiram ini, nggak tambah suci, tambah najis semua. Ya. Kenapa nggak tahu ilmunya? Kalau betul kebetulan. Tapi kalau masalah ibadah enggak diterima. Tapi kalau ini satu contoh lah. Jadi kalau tahu ilmunya, orang belajar itu semuanya bakal ringan, tidak perlu soro-soro, ya gitu ya. Bersihkan kotoran sedikit satu titik. Kalau orang tidak tahu ilmunya, ya langsung disiram sak kotorannya biur. Karena dia jijik megang kotoran, siram sak kotorannya. Akhirnya mestinya najisnya satu titik, sak ruangan najis kabeh. Ya kalau ruangannya enak. Ya apa kalau dia ini najisnya ada di gedung tingkat 10 paling atas sendiri, ya apa deh, disiram biur. Terus setelah itu airnya turun, menajiskan yang bawah. Sampai 7 tingkat najis kabeh gara-gara apa? Gara-gara dia tidak punya ilmu. Ya. Najis kabeh. Ya kalau ayam masih ada khilaf lah, najis anjing misalkan, atau najisnya babi misalkan, kotornya babi misal, atau kotornya kucing. Kalau kucing khilafnya sedikit tapi sangat sat sekali. Kalau kotorannya ayam mungkin masih, karena hewan suci bisa dimakan, ada yang mengatakan suci, walaupun ya tidak boleh memakai kecuali darurat. Tapi kalau tahu ilmunya tidak perlu air sak tangki sak kolam ini, air sak gelas cukup untuk satu titik kotoran ayam. Ya, ambil kotorannya, ditisu, dibersihkan, ya apa jadi gosok biar enggak ada bekasnya. Ya, sudah betul-betul mantap, yakin enggak ada bekasnya, tinggal sisa tidak ada bendanya ya, tidak ada bendanya hilang, ini hanya hilang, tinggal hukumnya najis saja, bendanya hilang sudah. Cukup siram ya, pokoknya wis merata paling setengah gelas, kakian setengah gelas, suci ya. Tahu ilmunya, semuanya jadi ringan. Tapi kalau enggak tahu ilmunya, ngandalkan akal, ya itu kudu disiram iki. Siramnya kudu ngalir. Dia ngalir, akhirnya diarahkan ke sana. Arahkan ke kalau apa lotengnya tingkat 10, arahkan ke tiang. Akhirnya najis kabeh. Buat aliran air buatan. Najis kabeh. Itu satu contoh ya. Walaupun 10 titik gelas cukup, siram jadi pokoknya sudah merata di najis, sudah selesai. Tahu ilmunya ya, tidak perlu gotong air seember gitu, tidak perlu ya. Kalau betul kebetulan, kalau masalah ibadah nggak diterima,
Ya karena dia tidak dianggap tidak betul sudah ya. Karena kalau betul kebetulan betul, gitu ya. bukan asli betul. Nah, gitu. Maka di sini ilmu tanpa amal itu nggak bakal terjadi. La yakunu. Kemudian wa alam annal ilma alladzi la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Waduh, naudzubillah ya. Tanggung jawabnya orang yang belajar ilmu. Ya. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu, ya salah. Belajar ilmu ya benar, cuma harus diamalkan. Ya. Ketahuilah katanya bahwa ilmu yang alladzi yang wa'lam ketahuilah anna bahwasanya al ilma ilmu alladzi yang la yub'iduka tidak bisa menjauhkanmu, ilmu yang tidak bisa menjauhkanmu sekarang al yaum hari ini, maksudnya sekarang di dunia, tidak bisa menjauhkanmu anil ma'asi dari maksiat, wala yahmiluka dan tidak bisa membawamu, wala yahmiluka tidak bisa membawamu anit ala taati untuk melaksanakan taat. Maka ilmu tadi yang dia pelajari lan yub'iduka tidak akan bisa menjauhkanmu besok. Kapan? Di akhirat. An-nari jahannama, dari neraka jahanam. Betul ini ya. Jadi ilmu orang belajar, kalau dia sudah punya ilmu dan ibarat ilmunya tadi tidak bisa menjauhkan dia dari maksiat. Otomatis kan tahu kan ini dosa, ya kan ya, ini tahu ini dosa, ini tidak boleh. Masa orang ngaji tidak tahu itu? Ya, mesti tahu. Cuma dia dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia tetap terjang gitu. Maka berarti ilmunya ini tidak bisa menjauhkan dia dari maksiat dan tidak bisa membawa untuk taat. Maka ilmu yang semacam itu tidak akan menjauhkan dari neraka jahanam besok di akhirat. Jadi mestinya ilmu itu kalau digunakan benar-benar maka dapat menjauhkan. Kita belajar ilmu ini kalau diamalkan, ilmu kita ini bakal menjauhkan kita dari neraka jahanam. Kalau diamalkan ya. Wa idza lam ta'mal, dan jika engkau tidak mengamalkan bi ilmika ilmumu al yauma sekarang, maksudnya di hari di dunia. Kalau sekarang di dunia engkau tidak mengamalkan ilmunya, walam tudarikil ayyamal madiyah, walam tudarik, dan engkau tidak mendapati tidak mendapatkan atau tidak mengambil kesempatan gitu ya, ayyamal madiyah, di hari-hari yang sudah lalu, yang di hari-hari al madiyah, di yang sudah lampau. Maksudnya tidak berkesempatan apa? Tidak berkesempatan berbuat baik, maksudnya tidak berkesempatan berbuat baik. Sekarang dia tidak beramal, yang kemarin juga belum beramal. Jadi mulai dulu sampai sekarang pancet gitu maksudnya. Maka taqulu ghadan yaumal qiyamati, ketika nanti engkau akan mengatakan besok di hari kiamat, taqulu, maka engkau akan mengatakan besok di hari kiamat, farji'na na'mal solihan. Apa katanya? Ya Allah, kembalikan ya Allah kami ke dunia, maksudnya kembalikan lagi ke dunia ya Allah, maka sehingga na'mal solihan, kami mau berbuat baik, kami mau tobat gitu ya, kami mau mengamalkan ilmu saya. Fayuqul, maka dijawab nanti di akhirat, kalau kau sudah mengatakan demikian, kata Imam Ghazali ya, kalau engkau sudah mengatakan demikian, maka bakal dijawab ya ahmak. Engkau wahai ahmak, wahai orang yang dungu. Ya ahmak, wahai orang yang dungu, anta min hunaka taji, engkau ini datang dari sana ya, biar laopo ae gitu ya. Lalu mau balik lagi. Lah terus biar laopo. Ya. Terus misalkan ini kata ulama, misalkan mereka itu
ditakdirkan oleh Allah balik lagi, apakah mereka bakal melaksanakan taat? Maka dijawab enggak. Mereka enggak bakal melaksanakan taat. Kenapa? Karena mereka bakal lupa dengan hawa nafsunya. Karena nafsu, ya. Karena nafsu. Balik lagi nanti nafsunya. Nah, manusia ada nafsunya. Jangan manusia, malaikat aja ketika dikasih nafsu lupa kalau dia malaikat. Ya. Lupa. Ya, Harut Marut. Harut Marut itu dua malaikat yang dalam apa dikatakan dalam tafsir ini, Harut Marut ini dua malaikat yang pernah sama Allah Ta'ala bahwa ketika Allah Ta'ala mau membuat makhluk Adam dan anak turunnya atau manusia, ada yang protes, ya Allah, apakah engkau mau membuat makhluk yang nantinya akan saling perang, saling bunuh membunuh, ya Allah? Karena memang sebelumnya manusia ini, bumi ini sudah ribuan tahun, ya sudah ribuan tahun bumi ini sudah dihuni ribuan tahun. Dan juga ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam yang ada itu bukan Nabi Adam yang Nabi Adam yang terlahir, yang khalifah. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah hadis mengatakan, ini hadis nasihat jarang disebutkan, Innallah khalaqam mi'atai alaf Adam. Allah itu membuat 200.000 Adam. Ya. Itu dalam hadis, ya, hadisnya syad, jarang disebut. Cuma pernah ada. Ya, termasuk yang meriwayatkan adalah Ibnul Arabi yang meriwayatkan. Maksudnya yang mengeluarkan hadis ini Ibnul Arabi. Jadi Ibnul Arabi itu pernah di satu saat beliau ketika tawaf di Mekah, beliau ini setengah kayak mungkin setengah sadar gitu ya, mendengar gerumunan orang banyak, kayak terbuka kasyafnya gitu ya, hijabnya terbuka, melihat kerumunan orang banyak yang sedang tawaf. Dilihat ini kayaknya bukan orang sini ini, kayak orang asing ini gitu ya. Iseng-iseng tanya Ibnu Arabi, ya wahai fulan, kau ini dari mana? Wis berapa lama kau tawaf di sini? Nah, katakan, wahai Ibnu Arabi, aku ini tawaf di sini sudah sekian ribu tahun. Pokoknya melebihi waktu mulai dari Nabi Adam yang diciptakan. Jadi puluhan ribu tahun sudah dia bertawaf di situ. Mungkin rohnya ya. Kan dia mungkin ainul kasyafnya yang melihat. Ibnu Arabi mikir loh, ini tahun sekian ini dari Nabi Adam sosok gitu ya. Nabi Adam itu sekian tahun, berapa ribu tahun aja, ini sudah puluhan ribu tahun. Gak keliru tanda. Masa sih lah Nabi Adam cuma sekian tahun, sekian ribu tahun. Balik tanya ini orang, Anda ini nanya Adam yang mana? Nah, gitu ya. Ana ini katanya saya ini keturunan Nabi Adam yang sekian. Nah, gitu kata orang tadi. Artinya teringat Ibnu Arabi bahwa memang ada hadis, ya, ada yang mengatakan itu Innallah khalaqam mi'atai alaf Adam. Walaupun nanti hadis ini dipermasalahkan ya, ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan gitu ginilah. Tapi kenyataannya ada Ibnu Arabi yang mengatakan, ya. Belum Banil Jan yang yang menghuni yang menghuni dunia ini. Jadi Nabi Adam sudah 200.000 Adam, bayangan ya. Misalnya satu Adam sekian ribu tahun, sudah berapa tahun? Ya. Nah, memang kalau kita lihat di ilmu pengetahuan alam di IPA, memang bumi ini sudah umurnya sudah miliaran tahun memang. Ya. Bumi itu umurnya bukan ribuan tahun, miliaran tahun. Ya, gitu. Terlahir Nabi Adam ini yang disebutkan dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Ada kan di Quran?
sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu ataj'alu man yufsidu fiha wa yufsikud dima. Ini pertanyaan malaikat, ya Allah, engkau mau buat makhluk yang nanti bakal membuat kerusakan, bakal saling membunuh, berperang di atas bumi? Ya, apa kata Allah? Kami lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Allah lebih tahu. Sudah. Nah, ini malaikat Harut Marut tadi yang komentar. Nah, setelah diciptakan bumi, betul manusia banyak yang keturunan Adam juga ya itu, ya ada yang taat, ada yang yang melanggar. Nah, gitu. Ini malaikat mungkin ya rotoan ya, betul memang ini ya, ini perang ini. Akhirnya dipanggil oleh Allah malaikat Harut Marut, coba wahai yang komentar tadi, coba ente tak kasih nafsu turun ke bumi, ikut serawung dengan manusia, kena nafsu, hatta malaikat sudah tidak kuat sudah. Ya, akhirnya ketemu perempuan tidak kuat, begini begitulah sampai nanti sampai tidak kuat dihukum akhirnya, sampai terjadi apa yang terjadi, gitu ya maksudnya. Ya, malaikat. Manusia sama juga gitu, nggak kuat juga gara nafsu. Makanya kata ulama, misalkan sama Allah dikembalikan lagi ke dunia, orang yang manusia nanti di akhirat ya, yang ngomong ya Allah farji'na, balikno kami ya Allah, kami akan berbuat kebaikan. Misal dia dibalikna lagi, tidak bakal kuat, mereka tetap bakal berbuat kerusakan lagi, bakal lebih parah lagi. Kenapa? Karena nafsu dan lupa. Ya, lupa dia janji Allah. Ya. Ojo ya, kita janji pada Allah bertobat, nanti mari gitu ngelaksanakan lagi. Ya kan memang nafsu. Ya mungkin sekarang tobat gitu ya, nangis segala macam, ingat dosa. Karena ada pengajian, mungkin dia pernah ada nasihat yang menceritakan tentang neraka. Tobat, nangis di majelis, nanti balik ke rumah balik lagi. Ya, lupa lagi sudah. Sama ya, karena nafsu. Dikatakan fayuqalu ya ahmak anta min hunaka taji. Weh orang yang dungu, engkau ini dari sana. Dulu di dunia engkau kasih kesempatan, wes ada peringatan ya. Ada peringatan, wes sudah juga ada juga ada nasihat-nasihat ya. Ada contoh-contoh kalau orang berbuat jelek itu bakal kena siksa. Umat-umat terdahulu sudah seperti itu, langsung diadab oleh Allah. Dan orang yang baik bakal enak, bakal diberi kenyamanan oleh Allah. Tapi nanti tidak mau percaya. Ya sudah begini nih. Percaya sekarang, kalau sudah mati tidak bisa balik. Gitu ya. Anta min hunaka taji, engkau ini datang dari sana. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nasihat yang berikutnya, ij'alil himmata firruh wal hazimah fin nafas wal maut fil badan.